Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد wala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa sahibu syarha Ad-Dasuki rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal sampai apa kita? Tidak mudah. Hah? Bakok ya? Halaman berapa? Hah? Wal baqa'u wa ibaratun an salbil adami an salbil adami lahik lil wujudi. Sifat yang ketiga yang wajib bagi Allah adalah sifat baqo'. Baqo' itu artinya terus-terusan. Baqo' itu artinya langgeng. Orang sering nyebut abadi, selama-lamanya. Apa itu baqo'? Wahwa yang namanya baqo', sifat baqo' itu adalah ibaratun ansal bil adamil lahik lil wujud. Merupakan ungkapan atau ibarah dari menafikan ketiadaan yang terjadi setelah wujud. Wa in syi'ta qulta wa ibaratun an adamil akhiriyati lil wujud. Atau kalau bisa mau kamu katakan, boleh kamu katakan dengan ibarah
dari ketiadaannya akhir bagi wujudnya. Wa ibaratani bimakna wahid, maka dua ibarah itu punya makna satu. Jadi dimaknai dengan salbil adamil lahik atau dengan adamil akhiriyah, tidak adanya akhir bagi wujudnya atau tidak berganti wujudnya menjadi tiada. Jadi kalau kiai kalau bahasain apa? Wujudnya nggak pernah ketemu sama tiada. Wujudnya tidak pernah terkejar oleh tiada. Kalau tiada itu bisa mengejar wujud, maka tiada akan menggantikan wujud. Tapi baqo itu yang bagi Allah maknanya tiada tidak bisa menggantikan wujudnya. Hingga wujudnya Allah itu disebut baqo atau wujud yang tidak tergantikan dengan adam. Kalau wujudnya kita kan boleh saja tergantikan dengan adam. Sesuatu yang awalnya tiada, awalnya itu adam, sekarang jadi wujud, maka ya boleh saja kembali adam. Ya, tadinya apa? Tiada, terus sekarang ada, maka ada yang sekarang ini boleh juga berganti lagi menjadi tiada. Nah, adanya Allah tidak demikian. Adanya Allah awalnya tidak pernah tiada, maka wujudnya itu tidak akan tergantikan menjadi tiada. Dari awal sudah tidak diawali dengan tiada, maka akhirnya pun tidak digantikan dengan tiada. Ini namanya wujudnya Allah tetap. Wujudnya Allah tidak berubah menjadi keadaan yang lain. Wa ba'dul a'immati yaqulu ma'nal baqa fi haqqihi ta'ala istimrarul wujud. Fi mustaqbali ila ghairi nihayati kama anna ma'nal qidam fi haqqihi ta'ala istimrarul wujudi fil madhi ila ghairi nihayatin. Sebagian imam, artinya ada ulama yang mengatakan baqo itu apa? Baqo itu adalah wujudnya Allah itu terus wujud terus, tidak akan ada batasnya. Wujudnya Allah itu tidak tergantikan menjadi tiada, wujud terus. Sebagaimana makna qidam itu diartikan wujudnya Allah itu ada tanpa awal, tanpa batas awal. Kapan awalnya? Ya nggak ada mulai awalnya, sudah dulu nggak ada batasnya. Ada yang mengartikan demikian. Dan akhirnya kapan? Ya nggak ada akhirnya sampai nanti pokoknya nggak ada akhirnya. Ini ada yang mengatakan wujudnya tidak diawali apapun, akhirnya pun tidak diakhiri dengan apapun, hingga wujudnya tetap. Wa kana hadhil ibarah, seolah-olah ibarah ini yajnahu qailuha ila annal qidam wal baqa sifatani nafsiyatani. Ungkapan ini mengesankan seakan-akan qidam dan baqa itu menjadi sifat nafsiyah, sifat yang menjadi perkara pokok bagi Allah. Allah itu apa? Ya yang nggak berawal, nggak berakhir. Ini kayak baqa itu atau qidam dan baqa jadi pokok perkara. Padahal kan sifat nafsiyahnya Allah apa? Wujud. Ada. Apa yang pasti bagi Tuhan ada. Kalau diungkapkan
dengan perkataan tadi bahwa Allah itu ya wujudnya nggak berawal, wujudnya nggak berakhir, maka seakan-akan qidam baqo itu derajatnya menjadi nafsiyah. Li'annahuma indahu al-wujudu mustamirrun fil madhi wal mustaqbal. Sebab menurutnya keduanya merupakan wujud yang terus-menerus di masa lalu dan masa yang akan datang. Wal wujudu nafsiyun, dan wujud itu adalah sifat nafsiyah li adami tahaqquqi dzat biduniha, yang mana tidak akan dipahami suatu zat tanpa adanya sifat wujud. Wa hadzal madhhab dhaifun, maka madhab yang mengatakan qidam baqo itu menjadi nafsiyah, ini madhab yang dhaif. Li'annahuma, karena sungguhnya keduanya qidam dan baqo laukanata nafsiyataini, apabila keduanya menjadi sifat nafsiyah, lazima alla tuqalu dzat bidunihima. Maka kalau sifat nafsiyah, kalau sifat qidam baqo itu menjadi nafsiyah, maka akan dipahami bahwa tidak diterima suatu zat tanpa keduanya. Berarti tiap-tiap zat itu harus qidam dan baqo. Kalau qidam baqo itu jadi nafsiyahnya zat, berarti tiap zat harus qidam dan baqo. Wadzalika batilun bidalilin anna dzata yuqalu wujuduha tsumma yutlabul burhan ala wujubi qidamiha wa baqaiha. Apa dalilnya yang mengatakan bahwa qidam baqo itu sebagai nafsiyah? Maka ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, pendapat yang batil. Dikatakan bidalili, dengan dalil bahwa wujud atau zat tanpa keduanya itu juga bisa diterima akal, gitu loh. Wujud itu juga bisa diterima tanpa qidam dan baqo. Kalau qidam baqo itu jadi nafsiyah, maka wujud tidak bisa diterima tanpa qidam dan baqo. Nyatanya ini wujud, diterima enggak? Ini wujud. Ada enggak ini? Ada. Qidam apa baqo? Ini qidam baqo enggak? Ya enggak qidam, ya enggak baqo, tapi diterima dia sebagai wujud, begitu loh. Jadi kalau qidam baqo itu jadi nafsiyahnya zat, berarti tiap zat harus qidam baqo. Makanya nafsiyahnya zat itu apa? Ya wujud. Maka tiap zat pasti wujud. Ini zat ya wujud, Allah zat ya wujud. Maka nafsiyahnya apa? Zat itu hanya sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang lainnya, enggak ada. Enggak qidam, enggak baqo. Jadi alasannya kalau qidam baqo jadi nafsiyah, maka tidak diterima wujud tanpa qidam dan baqo. Nyatanya ada wujud yang diterima dengan tanpa qidam dan tanpa baqo. Atau bisa juga dimaknai begini, kalau qidam baqo itu jadi nafsiyah, bagaimana? Yang namanya nafsiyah itu sifat yang tidak menunjukkan pada makna lain. Kalau sifat itu disebut, yang dipahami hanya zat, enggak dipahami makna yang lain. Tapi kalau qidam baqo disebut, qidam kita sebut, muncul di pikiran kita makna dulu. Baqo disebut, muncul di pikiran kita
makna akhir. Berarti qidam baqo itu sifat yang menunjukkan pada makna lain selain zat. Maka ketika qidam baqo itu menunjukkan makna lain, dia tidak bisa berposisi sebagai nafsiyah. Yang bisa berposisi sebagai nafsiyah sifat yang tidak menunjukkan makna yang lain. Dia hanya menunjuk pada dirinya sendiri, maka itu hanya sifat wujud. Wa syadda qaumun, maka segolongan kaum yang menyimpang, faqalu, mereka berpendapat, innal qidama wal baqa'a sifatani mawjudutani. Ada lagi yang lebih menyimpang lagi, mereka mengatakan qidam dan baqa bagi Allah itu kedua-duanya sifat ma'ani, sifat wujudiyah. Tagumani bidzati, yang keduanya berdiri pada zatnya Allah, kal ilmi wal qudrah, seperti sifat ilmu dan sifat kudrat. Kan kalau pada kita keduanya ini sifat adamiyah, sifat ibarah, sifat yang tidak sampai pada derajat mewujud, tidak bisa fil dhihnil adhan, tidak bisa fil kharijil a'yan, tidak bisa, tapi fil dhihnil adhan, hanya bisa dipahami saja, subut. Ada lagi yang memahami, oh enggak, qidam baqo itu bisa dimasukkan dalam kelompok sifat ma'ani yang derajatnya sampai bisa dilihat seperti ilmu dan kudrat. Wala yakhfa dha'fuhu, maka sangat jelas kelemahan pendapat ini. Li'annahu yalzamu alaihi ayyakuna qadimaini aidon biqidamil akhar mawjudin. Sebab kalau qidam baqo menjadi sifat wujudiyah, maka akan memastikan bahwa keduanya juga bersifat qidam dan baqo. Wabaqiya ini aidon bibaqail akhar mawjudin, dan keduanya bersifat qidam karena sifat qidam lain yang wujud sebagaimana ilmu dan kudrat, dan bersifat juga baqo karena sifat baqo lain yang wujud sebagaimana sifat ilmu. Tsumma yantakilul kalam ila hadzal qidamil akhar wa hadzal baqaul akhar fayalzamu fihima ma lazima fil awwalaini wa yalzamu tasalsul. Maka kemudian pembahasannya beralih pada ini adalah qidam dan baqo lain, maka dalam keduanya terdapat kelaziman yang ada qidam dan ada baqo yang pertama, maka ini namanya tasalsul. Qidam baqo dijadikan sifat ma'ani, sifat wujudiyah. Sifat wujudiyah itu derajatnya seperti kudrat dan ilmu, walaupun qidam baqo itu enggak punya ta'aluk. Kalau qidam baqo dijadikan ma'ani pasti enggak punya ta'aluk. Apa kerjanya qidam baqo gitu. Karena sifat ma'ani itu sifat yang punya ta'aluk kecuali hayat. Maka kalau qidam baqo itu dijadikan sifat ma'ani, maka akan tergantung sifat qidam baqo itu pada qidam baqo yang lain. Qidam baqo yang ma'ani tergantung pada sifat qidam baqo yang salbiyah, maka akan jadinya tasalsul, sesuatu yang bertumpuk-tumpuk. Ya, contohnya begini, Allah qidam, qidamnya Allah itu bisa dilihat,
bahwa Allah itu tidak berawal. Ketika kita melihat wujudnya Allah, maka terlihat wujudnya itu tidak berawal. Maka wujud yang tidak berawal itu tergantung pada sebuah wujud yang lain, wujudnya sifat. Makna yang bisa kita pahami dari Qidam Baqa itu tergantung pada wujudnya sifat yang harus kita lihat. Kalau kita nggak lihat sifat itu, kita nggak tahu Allah itu nggak berawal dan nggak berakhir. Seperti sama memasukkan wujud itu menjadi sifat wujudiyah. Itu akan terjadinya sama dengan tasalsul. Allah wujud. Wujudnya Allah bisa dilihat. Kalau kita nggak menemukan wujudnya Allah, maka kita nggak akan nemu Allah itu zat. Jadi harus lihat dulu wujudnya, baru bisa mengatakan dia itu zat. Atau harus lihat dulu Qidam dan Baqanya, baru bisa mengatakan dia Qidam dan Baqa. Maka yang demikian ini pendapat yang sangat lemah. Lemahnya dari arah tergantungnya sesuatu pada sesuatu yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala wajib punya sifat yang sifat tersebut itu sifat yang tidak berawal dan sifat yang tidak berakhir. Maka kalau sifat tidak berawal dan tidak berakhir ini dijadikan sifat nafsiyah, dijadikan sifat apa? Ma'ani, maka akan jadi sifat yang bisa dilihat. Maka kita tidak akan bisa menemukan Qidam Baqanya Allah kalau enggak melihat pada wujudnya. Berarti untuk menemukan wujudnya Allah, nemu wujudnya, kemudian nemu Qidamnya, nemu Baqanya, baru akan tahu Allah itu enggak berawal dan tidak berakhir. Maka yang demikian ini tasalsul namanya. Bergantungnya menemukan wujudnya Allah pada perkara yang lain dari sifatnya Allah. Ini nggak bisa diterima, nggak dipahami. Kita menemukan Allah itu Qidam Baqa bukan karena melihat wujudnya Allah. Karena Qidam Baqa itu ibarah yang harus, ibarah yang tidak bisa dipisahkan dari zatnya Allah. Makanya kita mau mengatakan, "Duh, jangan pakai sifat Qidam lah." Terus pakainya apa? Ganti yang lain. Namanya boleh diganti, tapi zatnya yang tidak, makna zat yang tidak berawal itu nggak bisa diganti. Allah itu zatnya pasti zat yang tidak berawal. Namanya apa? Boleh apa saja namanya. Nah kalau zat yang tidak berawal itu bisanya diketahui dengan dilihat, maka ya muter-muter namanya, nggak jelas. Lihat wujudnya, baru lihat lagi Qidamnya, kan? Sama begini. Untuk menemukan benda ini baru itu sifat wujudiyah namanya, sifat yang bisa dilihat. Berarti harus lihat barangnya, lihat dulu sifat barunya, baru nemu kalau ini itu tasalsul. Bertele-tele, katakanlah bertumbuk-tumbuk gitu loh. Nemu sifat ini wujud, nggak usah lihat barunya lagi, sudah tahu ini pasti baru. Bagaimana kok untuk nemu ini baru harus lihat lagi sifat barunya lagi? Lah ngapain? Begitu loh. Itu namanya repot begitu. Ngasih kerjaan orang maksudnya. Kalau bagi sifat yang kita pelajari disebut namanya tasalsul, sesuatu yang bergantung pada yang lain. Bahasanya kamu itu bertele-tele, ribet. Kalau sampai Qidam Baqa jadi sifat ma'ani, maka Qidam Baqa itu jadi nafsiyah yang nggak bisa, jadi ma'ani juga nggak bisa. Wa adzafu min hadhil qaulu man faraqa wa qala al-qidamu salbiyun wal baqa'il wujudi. Ada lagi yang lebih lemah lagi, yang memisahkan, yang menganggap Qidam itu salbiyah dan Baqa itu wujudiyah. Ini juga ruwet lagi.
dipisah-pisah. Qidam itu salbiyah, bakoknya wujudiyah. Jadi untuk nemu Allah itu enggak berakhir, harus lihat dulu wujudnya, begitu loh. Oh iya, Allah ada, berakhir enggak? Ya lihat dulu sifatnya. Oh iya, enggak berakhir juga. Ini kan ribet sama. Jadi untuk nemu tidak berawalnya cukup dipahami dengan dalil, tapi untuk nemu tidak berakhirnya harus dilihat. Ini juga enggak bisa, enggak beres. Atau sama saja mau dikatakan qidam baqo itu mau dimasukkan ke dalam sifat maknawiyah, ya enggak cocok juga. Kalau qidam baqo mau jadi maknawiyah, nanti ma'aninya apa? Karena tiap maknawiyah pasti nuntut ma'ani. Jadi maka enggak bisa ini. Qidam baqo itu mau tidak mau posisinya harus sebagai salbiyah. Tidak bisa bergeser, tidak bisa berpindah menjadi derajat sifat yang lain. Enggak bisa jadi nafsiyah, enggak bisa jadi ma'ani, dan enggak bisa jadi ma'nawiyah gitu. Kalau qidam baqo jadi ma'ani ya pasti punya ma'nawiyah. Kalau dia punya ma'ani lah, ma'nawiyahnya apa? Baqo ma'ani, terus ma'nawiyahnya baqiyah gitu. Qidam ma'ani, terus ma'nawiyahnya qidamiyah gitu. Ya, jadi tidak diterima, tidak bisa dipahami apabila qidam baqo itu tidak berposisi sebagai salbiyah. Dua sifat ini harus menjadi sifat salbiyah. Wal haq, dan yang lurus, yang benar, alladzi alaihi muhaqqiqun, yang dipedomani oleh ulama-ulama ahli muhakkik, orang-orang yang bisa menyatakan suatu perkara atau menjelaskan suatu perkara, annahuma, keduanya yaitu sifat qidam dan sifat baqo, sifatani salbiyatani, itu adalah harus menjadi dua sifat yang disebut sifat salbiyah. Kulli minhuma ibaratun an salbi makna, yang mana keduanya itu adalah ibarah, merupakan ungkapan atau penggambaran an salbi, dari peniadaan makna layaliku bihi ta'ala, meniadakan makna yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaisa lahuma maknan maujudan fil kharijil anidhihin, maka keduanya itu bukanlah sebuah makna yang maknanya itu bisa muncul dari hati pada sesuatu yang terlihat. Kharijil dhihin itu keluar dari dhihin dan bisa dilihat sampai sampai kharijil a'yan, sampai bisa dilihat oleh mata, maka derajatnya bukan demikian. Kalau sudah kharijil dhihin mesti a'yan bisa dilihat. Jadi ibarah yang menggambarkan tidak berawalnya zat Allah dan tidak berakhirnya zat Allah, itu di dalam memahaminya hanya bisa dipahami oleh akal, dipahami oleh hati, bukan sampai derajatnya bisa dilihat. Ini perbedaan ulama memahami derajat sifat qidam dan baqo. Gambarannya sama dengan ini. Qidam baqo itu, qidam itu lawannya apa? Lawannya qidam apa? Hudus. Makanya sifat hudus seperti apa? Ya ini seperti yang ada pada ini. Hudus itu derajatnya juga ibarah. Hudus itu derajatnya juga penggambaran, hanya bisa dipahami oleh hati, nggak bisa dilihat pakai mata. Coba yang baru yang mana? Kan nggak kelihatan. Yang kamu lihat ya bendanya, warna hitamnya, bundernya, ini yang kamu lihat. Kalau barunya bagaimana?
barunya hanya dipahami, oh barang ini tadinya nggak ada, jadi ada. Maka tiap yang demikian pasti baru. Jadi baru itu bukan bisa dilihat pakai mata, tapi baru itu dipahami oleh hati. Karena melihat keadaannya yang tadinya nggak ada terus menjadi ada. Keadaan yang demikian itu digambarkan sebagai sesuatu yang baru. Nah kalau Allah bagaimana? Oh keadaannya nggak seperti ini. Wujud atau zat yang keadaannya tidak diawali oleh Adam ya hanya Allah doang. Selainnya Allah wujudnya mesti diawali dari tidak ada terus jadi ada. Hanya wujudnya Allah dan sifat-sifatnya Allah yang tidak diawali oleh sesuatu. Selainnya diawali. Maka mengetahui kidam itu enggak harus melihat wujudnya. Kalau mengetahui kidam harus melihat wujudnya ya kita kerepotan bagaimana memahami kidamnya. Jadi tahunya Tuhan kidam, nanti kalau lihat wujudnya Allah, waktu kita kenal wujudnya Allah belum tahu kidam atau bakoknya, ini keribetan. Namanya bergantungnya nemu wujud dengan wujud yang lain, bergantungnya nemu sifat dengan sifat yang lain, ini nggak bisa. Atau nanti kidamnya Allah itu ya kidam, kidamnya Allah itu ya bakok. Kalau mau dimaknai dipaksakan maka akan jadi merepotkan orang yang memahaminya. Lah kidam bakok itu berlaku bukan hanya bagi wujudnya Allah, tapi kidam bakok itu berlaku juga untuk semua sifat-sifatnya Allah. Semua sifat Allah yang kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu juga bersifatan kidam dan bersifatan bakok gitu loh. Sama pula dengan sifat-sifat Allah yang kidamnya, bakoknya, mukhalafahnya, qiyamuhu binafsihnya, wahdaniyahnya. Sifat-sifat itu juga nggak ada awal dan nggak ada akhirnya gitu. Terus pula sifat ma'nawiyahnya Allah, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman, ya juga nggak berawal, nggak berakhir. Makanya ada kiai yang nyeritain kalau dulu itu banyak orang menganggap Tuhan itu sifat. Kemudian sifatnya Tuhan itu gentayangan mencari zat. Kemudian kadang nempel zatnya api. Api jadi Tuhan. Kadang nempel zatnya air. Air jadi Tuhan. Kadang nempel ke matahari. Matahari jadi Tuhan. Ini ada yang menganggap begitu. Terus dikatakan, ya nggak mungkin dong masa sifat kok muncul duluan. Mesti yang muncul duluan itu zatnya, baru sifatnya belakangan. Ini aneh lagi. Ngomong sifatnya dulu ya salah. Ngomong zatnya yang bagaimana sih? Masa ada wujud, ada zat muncul duluan, baru sifatnya muncul. Ini sifatnya muncul dari mana? Nyari sifat dulu gitu. Yang cocok untuk saya mana sifatnya gitu apa. Nanti zat dan sifat itu munculnya bersamaan, tidak bergantian, tidak. Ini tutup wujud ini munculnya itu bersamaan dengan sifatnya. Ketika muncul wujudnya ya juga muncul sifatnya, nggak ada yang duluan, nggak ada. Kalau mau diomong pakai mulut, jadinya duluan zat, baru sifat. Kalau ngomongnya duluan zat, kalau ngomongnya duluan sifat ya sifat dulu, sifat baru zat. Sifat duluan mana? Sifat dulu, ngomongnya duluan sifat. Ya tergantung ngomongnya. Kalau diomong yang pasti duluan, ya zat dulu baru sifat, ya karena ngomong. Kalau di dalam makna akal tidak mungkin keduanya ini duluan, keduanya ini nggak bisa dipisahkan. Kalau muncul ya muncul bareng, kalau hilang bareng. Ini sifat zatnya pada kita begitu. Kalau dia muncul ya muncul bareng sifatnya, kalau hilang bareng sama sifatnya, begitu. Nggak bisa
Ada wujud kok dicopot sifatnya doang, diganti sifat yang lain, bisa? Bisa begitu? Ada wujud nih, sifatnya diambil, diganti sifat yang lain, bisa? Bisa nggak? Ini banyak dipahami orang begini. Makanya ada yang mengatakan ya zatnya duluan, baru sifatnya belakangan. Ya, contoh ini gerak, sekarang diam. Gerak yang tadi kemana? Hilang, ganti dengan diam. Nah kalau wujudnya ganti enggak? Enggak kan? Yang ganti apanya? Geraknya doang gitu. Gerak ganti ke diam. Wujudnya ganti enggak? Enggak. Gitu. Jadi sifatnya dicopot, diganti sifat yang lain. Ya. Gerak sifat bukan? Sifat. Keadaan itu apa namanya? Keadaan itu berdiri sendiri enggak? Enggak. Berdiri di mana? Nah, berarti namanya apa? Sifat. Mau sifat keadaan, mau sifat ibaroh, mau sifat ma'ani, mau sifat, tetap dia berdiri pada zat. Ya. Gerak itu sifatnya benda, sifatnya tutup ini. Diam juga sifat. Ketika ini gerak berganti ke diam, itu yang berubah, yang ganti cuman geraknya diganti dengan diam, atau tutupnya juga ikut ganti? Ganti semua. Ganti semua. Ganti semua. Ente? Iya. Jadi gimana, yang ganti apanya? Ganti sifatnya aja, wujudnya nggak ganti. Begitu, itu banyak orang begitu. Berarti wujud dan sifat itu bisa dipisahkan, ya? Bisa? Iya, kalau dilihat mata begitu. Kata mata ya wujudnya nggak ganti nih, ya. Kata mata wujudnya masih ini aja. Kayak kamu dari sakit ke sehat. Yang ganti apanya? Yang ganti sakitnya doang. Ganti sehat. Wujudnya ganti nggak? Lah iya, berarti ketika ya sekarang nggak usah yang itu lah, kenyang aja kenyang. Tadinya lapar jadi kenyang. Ganti nggak? Ganti apanya? Oh, kalau udah kenyang perutnya gendut. Kalau nggak gendut, nggak ganti. Jadi lah kalau ini yang berubah apanya ini? Masih begini-begini aja. Ya. Jadi kalau ukurannya pakai mata, kamu nggak akan bisa nemu perubahan-perubahan ini. Kamu hanya menganggap banyak sifat yang lepas dari zatnya kemudian berganti dengan sifat yang lain. Kamu tadinya nggak ngerti ilmu, belajar tahu ilmu, berarti bodohnya hilang, ganti dengan ilmu. Wujudnya ganti nggak? Ya nggak ganti, masih wujud itu juga. Bagaimana bisa? Sifat itu tidak bisa lepas dari zat. Apa buktinya sifat nggak bisa lepas dari zat? Nah, sifat itu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau bisa lepas dari zat, berarti bisa berdiri kayak ini nih. Dia bisa lepas dari zatnya, bisa berdiri, berarti dia bukan sifat. Ini namanya zat. Ini zat, ini juga
zat maka bisa dipisahkan. Ini gelasnya zat, airnya juga zat maka bisa. Kalau nggak bisa dipisahkan, ya nggak bisa diminum loh, gimana sih? Wong zat sama zat. Tapi kalau sifatnya nggak bisa dipisahkan, coba contoh. Tolong ganti bundernya ini pakai kotak. Bisa nggak? Ambil bundernya aja, ganti pakai kotak. Bisa? Bisa? Harusnya bagaimana? Nah, semuanya diganti, diremukin, cetak lagi yang kotak. Nah, nanti muncul yang kotak tuh. Berarti sifat itu kalau sudah nempel pada zat tidak bisa dipisahkan, gitu loh. Dan sifat dan zat itu nggak saling duluan. Keduanya lazim namanya, selalu bersamaan, selalu berkaitan. Hilang satu, hilang keduanya. Muncul satu, muncul keduanya, nggak bisa gantian atau duluan atau nggak bisa, selalu bersamaan. Kalau muncul yang muncul bersama, kalau hilang bersama. Itu namanya zat dan sifat. Lah Allah harus dipahami ya begitu. Kalau zatnya Allah qadim, sifatnya juga qadim, karena keduanya itu nggak duluan. Nggak, Allah itu muncul zatnya dulu baru sifatnya, ya nggak begitu. Kalau zatnya ada ya pasti ada sifatnya. Jadi yang qidam dan yang baqa itu apa? Sifat-sifatnya Allah dan zatnya Allah. Kalau perbuatannya Allah qidam baqa enggak? Perbuatannya Allah qidam baqa enggak? Perbuatan itu sifat apa zat? Sifat apa? Perbuatan itu zat apa sifat? Iya, yang perbuatannya itu perbuatan menciptakan sesuatu, meniadakan sesuatu, itu masuk kelompok sifat atau masuk kelompok zat? Masuk kategori sifat apa zat? Menciptakan itu sifat apa? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani itu kudrat. Tangan ini zatnya, ya, tangan ini zat, gambaran ini tangan ini zat. Sifatnya mana? Ya ini ada bentuknya, ada warnanya, ada kekuatannya, ini sifat namanya. Ya, kalau kerjanya tangan apa? Menggenggam. Ini kerjanya tangan. Kalau pas begini, ini kerjanya itu yang kamu lihat apanya? Begini nih. Kerjanya tangan itu kamu pahami terlihat atau hanya bisa dipahami dari hasilnya? Ada nonjok, ada nyentil. Ini kerja. Nah, kerja itu bukan derajat sifat, juga bukan derajat zat. Maka dikatakan kerjanya Allah itu baru, bukan qidam, bukan baqa. Kerjanya Allah itu baru. Kok bisa Allah kerjanya baru? Nah, kerja itu bukan derajat sifat dan kerja bukan derajatnya zat. Menciptakan itu boleh-boleh saja bagi Allah. Mau menciptakan alam boleh, tidak menciptakan alam boleh. Berarti kerja itu enggak qidam. Kalau kerjanya Allah itu qidam, maka berarti alam ini qidam juga hasilnya dong. Kalau kerjanya Allah itu enggak ada awalnya, maka berarti alam ini enggak ada awalnya juga.
Berarti Allah itu harus menciptakan jadinya. Berarti kerja itu bukan derajat sifat, juga bukan derajat zat, maka tidak dikatakan kidam atau bako. Nah, kalau diomong hudus ya boleh aja mau diomong hudus. Kalau nggak diomong hudus ya boleh juga. Pokoknya kerja itu bukan perkara yang wajib, juga bukan perkara yang mustahil. Dan derajatnya bukan derajat zat, juga bukan derajat sifat. Karena kerja itu perkara lain dari zat. Kerja itu adalah tuntutan sifat. Tuntutan sifat pada perkara lain itu kerja namanya. Nah kalau zat wujud berdiri sendiri, sifat berdiri pada zatnya. Kalau kerja bagaimana? Ya nggak muncul di situ, nggak jadi bagian yang dua itu enggak. Maka kerja itu perkara lain dari zat dan sifat. Digambarkan sebagaimana keadaan yang ada pada kita. Makanya kita ini nanti dalam pembahasan wahdaniyah apa? Boleh kita mengatakan zat, kita boleh mengatakan punya sifat, kita boleh mengatakan punya zat, tapi kita tidak boleh mengatakan punya perbuatan. Zatnya perkara ini diciptakan Allah, sifatnya perkara ini diciptakan oleh Allah. Kalau perbuatannya ya diciptakan juga oleh Allah. Tidak boleh kamu katakan saya punya perbuatan sendiri, nggak bisa. Karena perbuatan itu tidak muncul dari diri kita sendiri. Artinya perbuatan itu bukan perkara yang bisa, yang punya mahiyah, bukan perkara yang punya nafsiyah sendiri, bukan. Tapi kalau zat punya jati diri sendiri, sifat punya jati diri sendiri. Kalau perbuatan nggak ada barangnya, maka kamu nggak bisa mengatakan bahwa oh saya juga punya perbuatan. Mana perbuatan kamu? Perbuatan yang ada pada kita itu diciptakan oleh Allah. Makanya nanti dalam pembahasan wahdaniyah ketika kita ngomong begini, Allah itu esa pada zatnya, maknanya apa? Tidak ada zat lain yang menyamai zatnya Allah. Allah esa pada sifatnya, maknanya apa? Tidak ada sifat lain yang menyamai sifat Allah. Allah esa dalam perbuatannya, maknanya apa? Tidak ada perbuatan lain yang menyamai. Nggak boleh ngomong begitu. Kalau pada perbuatan Allah ngomongnya tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah. Nah, kalau zat ada lainnya, sifat ada lainnya. Kalau perbuatan nggak ada lainnya yang punya perbuatan kecuali Allah. Karena perbuatan itu bukan perkara yang bisa diciptakan nih buat lu nih, nggak bisa begitu loh. Kayak wayang itu wujudnya dibikin sama dalang, sifatnya dibikin sama dalang. Kalau perbuatannya nah nggak bisa wayang. Saya punya kerjaan lo, mana ada lo punya pekerjaan? Yang punya pekerjaan cuma dalang, bukan saya, begitu dong. Saya diciptakan perbuatannya. Ini untuk menolak pemahaman orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu ya bisa saja menciptakan perbuatan pada kita nih, sama kayak menciptakan zat gitu loh. Allah bikin zat nih, Allah bikin sifat nih, Allah juga bikin perbuatan nih buat kamu. Enggak bisa begitu. Perbuatan itu enggak bisa dilepas oleh Allah gitu loh. Beda sama zat sama sifat. Zat sama sifat kelihatan, diciptakan muncul, nah itu zatnya, itu sifatnya. Kalau perbuatan nggak bisa dilepaskan, nggak bisa, tapi diciptakan langsung oleh Allah. Kamu jalan, kamu duduk, kamu berdiri, kamu tidur, itu diciptakan langsung oleh Allah. Wayang itu mau berdiri, mau tidur, mau
Yang ngurusin siapa ini? Nggak bisa wayang ngurusin dirinya, nggak ada. Wayang nggak punya perbuatan. Maka dalam pembahasan wahdaniyah dimaknai ketika memaknai af'al tidak ada perbuatan lain kecuali perbuatannya Allah. Berarti kalau yang lain punya perbuatan itu diciptakan oleh Allah, tidak muncul dari perbuatan dirinya sendiri. Berarti menunjukkan apa ini? Bahwa perbuatan itu perkara lain dari zat. Perbuatan itu perkara lain dari sifat. Jadi zat ya bukan, sifat ya bukan. Terus mau dihukumi kidam bako apa enggak? Ya enggak. Yang dihukumi kidam bako itu zatnya dan sifatnya. Ya. Ini yang harus kita pahami, karena kalau kita pahami perbuatannya Allah juga kidam, berarti kita memahami Allah itu wajib menciptakan alam. Alam ini jadinya tidak ada awalnya. Kalau menciptakannya nggak ada awalnya, berarti wujudnya makhluk juga nggak ada awalnya. Ya, ini yang kita pahami dari sifat kidam. Makanya kalau kita paham kidam ini yang paling mudah kita pahami bahwa Allah itu zatnya tidak pernah ketemu sama Adam, gitu aja. Kalau Kiai zatnya nggak pernah tersusul sama Adam, nggak pernah terkejar sama Adam. Jadi ya wujud terus. Kalau terkejar sama Adam, wujudnya akan berganti dengan Adam, seperti wujudnya kita. Kamu muda, tua, dikejar sama Adam, diganti Adam, mati, hilang. Seperti orang-orang tua kita yang dulu wujudnya diganti sama Adam. Nah, kalau Allah wujudnya tidak tergantikan oleh Adam, makanya Allah disebut wujud. Nah, bedanya dengan surga apa? Surga kan juga bako. Oh, kalau bakoknya surga, langgengnya surga, maka itu langgeng yang diciptakan. Langgengnya Allah, langgeng yang hakiki, gitu loh. Kalau langgengnya surga, langgeng yang zamani atau berkait sama waktu. Ada lagi, besok ada lagi, ada lagi. Kenapa? Ada lagi itu ya berkaitan sama waktu. Kalau adanya Allah, ada yang hakiki, kidamnya Allah hakiki, bakoknya Allah hakiki, bukan bakok yang zamani, bukan hasil dari diciptakan. Ini harus kita pahami, hingga beda antara sifat bakok bagi surga dan beda antara sifat bakok bagi Allah. Boleh nggak surga disifati bakok? Ya boleh, itu buktinya disifati di Quran. Allah juga disifati bakok, wa ya pokok wa rabbika dzil jalali wal ikram, dan Tuhan kamu bersifat bakok. Allah disifati bakok, surga juga disifati bakok. Terus bedanya apa? Oh, kalau bakoknya Allah itu tidak diawali sesuatu. Kalau bakoknya surga diawali sesuatu. Atau kalau bakoknya Allah itu bakok yang hakiki, bukan bakok yang terus menerus, atau bukan bakok yang berganti berkait sama zaman. Tapi kalau bakoknya surga, bakok yang berkait sama zaman. Ini harus kita pahami dari makna kidam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ketika kita mensifati kidam, jelas sifat kidam itu kidam yang maknanya ibarah an adamil akhiriyah, itu hanya pada Allah, tidak ada pada yang lain. Kalau kidamnya surga bagaimana? Walaupun surga itu bakok, itu enggak berakhir, tapi surga itu kapan saja bisa berakhir. Derajatnya surga walaupun disifati bakok, tetap derajatnya perkara mungkin, perkara yang diciptakan, maka derajatnya tetap bisa ditiadakan. Tapi kalau bakoknya Allah tidak mungkin tiada, karena wujudnya
bukan wujud yang diciptakan. Ini yang harus kita tahu dari makna baqa bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita teruskan nanti bicara sifat yang berikutnya, yaitu sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana qatarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tanzi suhbi walhamdu lil ilahi il badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.